Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan atas keharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah mengakis kita atau membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sikap wajib milenial dalam bermoderasi beragama. Kenapa saya bawakan materi ini? Karena sikap moderasi beragama ini penting untuk diajarkan dan disebarluaskan di kaum milenial seperti kita ini, sehingga akan mencegah tindakan yang tidak diinginkan. Kalau melihat ketergantungan kaum milenial akan teknologi informasi, termasuk media sosial di era sekarang, media sosial di sini memiliki peran yang besar dalam membentuk sikap moderasi beragama bagi kaum milenial. Media sosial harus digunakan untuk hal positif sehingga tujuan moderasi beragama dapat tercapai. Untuk mencapai hal itu dapat diawali dengan memahami kegunaan media sosial dan kemudian mengetahui bagaimana cara menggunakan media sosial. Media sosial di sini dapat digunakan sebagai sarana kajian dan ceramah secara daring dan menyebarluaskan paham sikap moderasi beragama melalui konten mendidik yang sederhana dan mudah dipahami oleh kaum milenial. Sikap moderasi beragama pada kaum milenial di sini sangat perlu diperhatikan, karena ini salah satu bentuk bagian dari anak-anak penerus bangsa untuk selalu berpikir positif terhadap segala sesuatu. Tidak memandang radikal terhadap suatu hal, tidak memandang perbedaan adalah suatu hal yang buruk, melainkan menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan untuk maju bersama. Cara pandang dalam beragama secara moderat ini sangat diperlukan, yaitu dengan memahami serta mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim atau tidak berlebih-lebihan, melainkan lebih terbuka. Menjadi moderat di sini bukan berarti cenderung mengarah pada kebebasan. Ini sangat keliru jika diartikan atau menganggap seseorang bersikap moderat dalam beragama tidak serius atau tidak bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Jadi moderat di sini lebih mengarah pada kerukunan dalam beragama maupun antar umat beragama serta menolak permusuhan, kebencian dan pertikaian. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dari ayat ini kita bisa pahami bahwa hal sepele, yaitu semisal makanan dan minuman, kita diharuskan oleh agama bersikap moderat, yaitu tidak berlebih-lebihan. Apalagi dalam beragama, kita harus saling menghargai perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, apalagi sesama umat Islam. Moderasi beragama di sini juga dapat dijadikan sebagai solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang banyak terjadi pada saat ini, sehingga tidak ada lagi orang yang merasa paling benar lalu dengan mudah menyalahkan, menghujat, mencaci maki karena berbeda keyakinan atau berbeda pendapat. Sebagai generasi penerus bangsa, kita dapat memandang bahwa kedamaian
saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi adalah suatu yang sangat indah. Adapun beberapa sikap yang perlu ditanamkan generasi milenial dalam moderasi beragama. Yang pertama, memanfaatkan media sosial dengan baik dalam penyebaran nilai-nilai moderasi beragama. Yang kedua, mengikut sertakan generasi milenial dalam kegiatan positif yang konkret di masyarakat. Yang ketiga, memaksimalkan fungsi keluarga sebagai kunci pembaharuan karakter yang positif. Yang keempat, dapat memilah dan memilih berita yang datang dari media sosial atau dunia nyata dan mengkaji kebenarannya. Sebagai generasi milenial, mari kita bersama-sama menjaga kerukunan dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama agar dapat memperkokoh persatuan bangsa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.